Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. Ya Allah. Pemirsa di rumah yang dirahmati oleh Allah. Tema kita, mengapa sulit berdamai dengan masa lalu. Ini insya Allah bermaksud bahwa kita yang dulunya itu tercederai oleh suatu masalah, sehingga kita menjadikan bisa saja dendam dengan orang tersebut atau tidak mau lagi dengan lingkungan tersebut barangkali. Nah, yang tercederai seperti inilah yang harus kita pikirkan, bahwa bisakah itu menjadi dendam? Bisa itu menjadi dendam. Nah, kalau yang berhubungan dengan suatu kesenangan tercederai itu maksudnya ya, ini ada dua kemungkinan. Satu, memang didolimi, tapi di titik didolimi tersebut sebelumnya ada senang dulu, kemudian didolimi, entah satunya meninggalkan dengan menikah, itu umpamanya pernikahan ya. Atau umpamanya dia mencoba udah bekerja di suatu tempat, dia kayaknya mati-matian menjaga agar perusahaan ini baik, ini kemudian dia dikeluarkan. Karena ada suatu hal yang memang dia harus keluar. Nah, di sini kan tercederai sebenarnya hati seseorang tersebut. Nah, kita hanya melihatnya dari satu aja hal yang ada dalam Quran, ceritakan wajalna badakum libadin fitnatan atasbirun. Ini diceritakan oleh Allah Ta'ala, dan Allah menciptakan kamu ujian bagi yang lainnya. Apakah kamu sabar? Kalimat dalam Quran ini menandakan bahwa Allah itu menciptakan kita, menciptakan orang lain, menciptakan masalah-masalah di sekitar kita itu menjadi penguji kita. Yang diuji oleh Allah Ta'ala, masihkah kita itu ingat pada Allah Ta'ala? Kalau ada ujian mengenai kita, apakah kita itu masih ada di relnya Allah? Tidak ada emosi, tidak ada marah. Nah, di dalam menyelesaikan masalah dengan tidak ada emosi dan tidak ada amarah ini, ada masuk di jalur Allah. Ada masuk di jalur Allah. Kalau kita sudah masuk di jalur Allah, ada masalah, ada persoalan, kita tetap ada di garisnya Allah, tidak keluar dari garisnya Allah, tetap kita menjalankan ibadah. Kita ingat bahwa orang sabar itu disukai oleh Allah Ta'ala, dekat dengan Allah. Nah, di titik itulah mulai Allah mengatur kehidupan kita nantinya. Yang kita diberi ujian dengan sabar, dijalanin, tidak enak, disabar, dijalanin, tidak enak lagi, dengan sabar, dijalanin, tidak enak, sabar, dijalanin, dan dia tidak pernah menggerutu. Nah, ini dianggap oleh Allah Ta'ala lulus. Nah, suatu ketika kita masuk nanti. Suatu hal yang tidak pernah disangka-sangka, Allah memberikan jalan kepada kita. Bisa aja kalau memang dulunya didolimi dengan seseorang, mendapatkan pasangan yang lebih baik. Ya. Kemudian dulu momennya di kantor didolimi, mendapatkan kantor yang lebih baik. Bahkan bisa menjadi bos dari suatu perusahaan. Ini kan dari Allah Ta'ala. Nah, cara-cara Allah seperti inilah yang harus kita cari sebenarnya. Jadi jangan kita nggak suka sama orang juga kita langsung lepas, jangan. Karena orang yang menjengkelkan kita itu malah bisa jadi orang itu menguji kita agar kita itu sabar nggak dengan perjalanan hidup kita itu. Allah yang melihat. Karena bagaimanapun juga di sekitar kita ini ujian. Kehidupan manusia di muka bumi ini ujian sebenarnya. Ada yang tidak enak, ada yang enak. Kita masuk, bisa dua-duanya di situ. Ada yang enak, ada yang tidak enak. Yang tengah-tengah ya biasa-biasa aja. Yang biasa-biasa aja itu kayak tidak ada, tidak enak, dan juga tidak ada enaknya. Biasa aja. Nah, disinilah yang harus kita sadari. Seumpama ujian kita yang saat ini hadir mengisi acara Siraman Kolbu, ujian saya detik ini adalah bagaimana saya mengeluarkan lisan, mengeluarkan kalimat yang keluar dari bibir saya ini menjadi manfaat bagi orang lain.
itu harus disusun karena Allah Ta'ala. Kalau kita tidak menyusunnya karena Allah, pasti ada selegenje, ada kalimat yang memang itu bisa dikategorikan salah di hadapan Allah Ta'ala. Nah, itu menguji kita. Menguji bagaimana? Loh, kok ngomong kok menguji? Menguji pada saat Allah mengizinkan saya ada di podium ini, kemudian merasa hebat, merasa ujub, merasa riya, tidak. Nah, kalau sudah merasa itu ada, biasanya nanti kalimat demi kalimat itu akan beda. Itu ujian. Ujian dari nikmat Allah Ta'ala. Kalau kita tidak bisa sujud pada Allah Ta'ala, ya nanti lama-lama akan tergeser. Tapi kalau kita bisa sujud pada Allah Ta'ala, sesuatu yang kita kerjakan setiap hari menuju pada Allah Ta'ala, insya Allah itu akan menjadi sesuatu nikmat yang nanti akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Jadi intinya, sesuatu yang tidak enak bukan berarti itu tidak enak. Sesuatu yang enak bukan berarti itu enak juga untuk kita. Tetapi itu yang terbaik dari Allah Ta'ala. Karena sesuatu yang tidak enak biasanya itu enak untuk kita. Sesuatu yang enak biasanya itu malah tidak enak untuk kita. Ayolah kita kembalikan pada Allah. Mudah-mudahan ini manfaat. Dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan dengan ketulusan dan kesabaran. Belajar. Wallahu a'lam. Masya Allah. Baik.